Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Cantika Pangestuning Tias, NIM 20200015001 kelas 2A UST akan mempresentasikan hasil dari praktikum gaya dan gerak. Alat dan bahan yang digunakan dalam praktikum ini ialah botol, 4 tutup botol, sedotan putih, tusuk sate, balon karet, selotip, double tip, lakban, dan solder. Berikut ini adalah timeline kegiatan saya. Ada 7 kegiatan yang saya lakukan pada hari Kamis tanggal 22 April 2021. Ada 5 kegiatan yang saya lakukan pada Jumat 23 April 2021 dan ada 1 kegiatan yang saya lakukan pada hari Sabtu 24 April 2021. Kegiatan yang pertama adalah menyiapkan alat dan bahan, yang kedua memotong sedotan dan tusuk sate, ketiga melubangi tutup botol, keempat menempelkan sedotan ke badan botol, kelima memasang tusuk sate dan tutup botol, keenam menghubungkan balon dengan sedotan, ketujuh menempelkan balon ke badan mobil, kedelapan menyiapkan alat untuk merekam, kesembilan meniup balon dan menahan udara, kesepuluh menggerakkan mobil dengan melepaskan udara, ke-11 mengambil video perekaman, 12 mengerjakan tugas diskusi dan kesimpulan, dan yang ke-13 adalah presentasi menggunakan PPT. Kegiatan 1, langkah 1, menyiapkan alat dan bahan yang digunakan. Peralatan yang ada di foto adalah lakban, double tip sebagai pengganti lem tembak, 3 sedotan putih, 2 tusuk sate, 1 botol kecil, 4 tutup botol, 1 balon, dan sebuah solder. Kegiatan 1, langkah 2, memotong sedotan menjadi 20 cm sebanyak 1 buah dan 10 cm sebanyak 2 buah. 2 sedotan berukuran 10 cm akan digunakan sebagai poros roda mobil, sedangkan 1 sedotan berukuran 20 cm akan digunakan sebagai alat peniup udara ke dalam balon. Kegiatan 1, langkah 3, memotong tusuk sate menjadi 15 cm sebanyak 2 buah. Sebelah kanan pisau adalah hasil dari pemotongan tusuk sate, masing-masing berukuran 15 cm. Tusuk sate ini berfungsi sebagai poros roda mobil. Kegiatan 1, langkah 4, melubangi 4 tutup botol. Melubangi 4 tutup botol di bagian tengahnya memakai solder. 4 tutup botol ini akan menjadi ban mobil. Kegiatan 1, langkah 5, menempelkan sedotan dengan double tip ke bagian atas dan bawah botol. Di sini saya menggunakan double tip karena saya tidak mempunyai lem tembak. Kegiatan 1, langkah 6, memasangkan roda ke badan botol. Selanjutnya adalah memasang tusuk sate ke dalam sedotan sebagai poros roda. Setelah itu, pasang 4 tutup botol di sisi kanan dan kiri. Tambahkan lakban untuk memperkuat poros rodanya. Kegiatan 1, langkah 7, menghubungkan balon karet dengan sedotan. Penghubungan balon karet dan sedotan berukuran 20 cm menggunakan selotip. Pastikan kencang dalam mengikat dan juga pastikan tidak ada kebocoran udara dalam balon. Kegiatan 1, langkah 8, tempelkan balon ke badan mobil. Menempelkan balon seperti gambar di atas. Dengan begini, mobil sudah siap untuk digunakan. Kegiatan 2, langkah 1, menyiapkan alat untuk merekam. Alat yang saya gunakan untuk merekam adalah HP, tripod, meteran, dan mobil yang sudah dibuat di kegiatan 1. Kegiatan 2, langkah 2, meniup balon dan tahan udaranya. Seperti inilah bentuk mobil yang siap untuk diluncurkan. Kegiatan 2, langkah 3, melepaskan udara balon.
Terlihat di gambar, mobil bergerak karena udara yang keluar dari balon. Kegiatan dua ini juga sudah saya rekam. Tugas diskusi 1. Berdasarkan data hasil pengamatan kegiatan 1, bagaimana prinsip kerja mobil bertenaga angin? Berdasarkan data hasil pengamatan kegiatan 1, prinsip kerja mobil bertenaga angin adalah udara yang ada di dalam balon. Udara yang berada dalam balon yang telah kita tiup sebelumnya melalui sedotan dan dikeluarkan akan menyebabkan mobil bergerak. Jadi, semakin besar balon yang kita tiup, maka semakin cepat pula mobil bergerak. Hal ini dikarenakan hembusan angin yang dikeluarkan oleh balon tersebut semakin besar. Nomor 2. Bagaimana hubungan antara gaya dengan kecepatan gerak mobil bertenaga angin? Gaya adalah tarikan atau dorongan terhadap suatu benda. Salah satu pengaruh gaya adalah mengubah kecepatan gerak benda. Lalu, hubungan antara gaya dengan kecepatan gerak mobil bertenaga angin adalah semakin besar balon karet yang kita tiup atau semakin besar gaya yang diberikan, maka akan semakin cepat mobil tersebut bergerak. Hal itu berlaku sebaliknya. Semakin kecil balon karet yang kita tiup atau semakin kecil gaya yang kita berikan, maka akan semakin lambat mobil tersebut untuk bergerak. Kesimpulan yang dapat diambil dari kegiatan ini dan sesuai dengan tujuan kegiatan adalah suatu benda diam dapat bergerak apabila diberikan gaya. Seperti dalam kegiatan, botol mobil yang awalnya diam dapat bergerak karena adanya gaya yang diberikan. Gaya yang dimaksud adalah hembusan angin yang keluar dari balon udara. Sekian presentasi dari saya. Apabila banyak kekurangan, saya mohon maaf dan saya undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.